Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga apa kabar kalian? Semoga kabar baik semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, setelah itu mungkin dari kalian ada yang tahu kita akan belajar tentang apa untuk hari ini? Ya, betul sekali, kita akan belajar tentang perubahan keseimbangan lingkungan. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu kenapa kok bisa lingkungan itu keseimbangannya berubah? Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya yang lain mari kita belajar bersama-sama ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, di mana tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik itu akan mampu menjelaskan pengertian pencemaran secara mandiri dan benar, dan juga peserta didik itu nantinya akan bisa menjelaskan faktor-faktor yang berupa dari faktor alam maupun manusia yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan terhadap lingkungan secara mandiri dan benar. Nah, selanjutnya di situ sudah tertera 3 gambar ya. Coba kalian perhatikan. Di situ ada gambar apa saja? Mungkin ada yang tahu di situ itu terdapat gambar apa saja? Ya, di situ terdapat 3 gambar. Yaitu yang pertama berupa sampah, yang kedua itu ada penebangan pohon secara liar, dan yang ketiga yaitu penguapan asap. Nah, pada ketiga gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari terjadinya keseimbangan lingkungan. Terjadinya gangguan keseimbangan lingkungan. Nah, baik, kita akan masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari lingkungan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Nah, pada lingkungan itu terdapat unsur-unsur lingkungan hidup, yaitu terdapat unsur biotik dan abiotik. Yang dimaksud dengan unsur biotik itu merupakan semua makhluk hidup itu menempati bumi, seperti pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur abiotik meliputi benda-benda yang tidak hidup, seperti tanah, air, udara, cuaca, iklim, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengapa sih lingkungan itu bisa berubah? Nah, dalam suatu ekosistem itu terdapat beberapa komponen. Terdapat beberapa komponen juga, seperti produsen, konsumen, decomposer, dan detritivor dengan kondisi yang seimbang. Keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu apabila terjadinya perubahan lingkungan, seperti pengurangan fungsi dari sebuah komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup akan mengganggu keseimbangan lingkungan, karena peran komponen lingkungan itu akan dapat berubah. Selanjutnya yaitu keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan itu merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan hidupnya.
Nah, pada keseimbangan ekosistem itu atau keseimbangan lingkungan itu tidaklah statis atau dinamis, yang artinya komponen penyusun ekosistemnya itu dapat mengalami kenaikan maupun penurunan jumlah populasinya, namun dalam komposisi yang profesional. Selanjutnya yaitu hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Nah, terdapat dua hal. Yang pertama yaitu daya lenting lingkungan dan juga daya dukung lingkungan. Yang dimaksud dengan daya lenting lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk memperbaiki kembali komponen yang berkurang. Sedangkan daya dukung lingkungan itu merupakan adanya kondisi lingkungan yang dapat memberikan kehidupan bagi organisme yang menempati lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu lingkungan dikatakan seimbang atau equilibrium apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu di dalamnya itu terdapat pola-pola interaksi. Yang dimaksud dengan pola-pola interaksi ini meliputi arus energi, daur materi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia, dan juga produktivitasnya. Nah, melalui pola-pola inilah, maka interaksi tersebut akan berkembang serta pertumbuhannya akan berlangsung secara alami sehingga tidak ada organisme yang akan mendominasi lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan yang homeostatis. Yang dimaksud dengan lingkungan homeostatis itu merupakan lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam, baik secara alami maupun buatan atau faktor manusia. Yang ketiga yaitu lingkungan yang memiliki daya dukung lingkungan, yang berarti lingkungan itu mampu mendukung semua kehidupan organismenya, karena dalam lingkungan tersebut terdapat berbagai sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya lingkungan yang klimaks. Lingkungan yang klimaks ini merupakan lingkungan yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohonan atau bisa juga seperti terbentuknya sebuah hutan. Mungkin dari sini ada yang kurang paham atau sudah bisa difahami? Sepertinya sudah bisa semua ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai ke slide berikutnya, yaitu penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Nah, di situ sudah tertera bahwasanya penyebab terjadinya perubahan lingkungan itu terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam dan yang kedua yaitu faktor manusia. Yang dimaksud dengan faktor alam ini merupakan terjadinya perubahan yang disebabkan oleh alam atau proses alam. Nah, beberapa faktor yang dapat merusak lingkungan ini seperti bencana alam, yaitu gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, perubahan musim, dan lain-lain. Nah, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya seringkali terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Nah, hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, di mana hal tersebut itu merupakan kecerobohan dari kegiatan manusia, seperti membuang sampah sembarangan dan juga penebangan pohon tanpa menanamnya kembali. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan akibat faktor alam, sulit dilakukan atau sulit dilakukannya pencegahan karena terjadinya itu secara tiba-tiba. Nah, perubahan lingkungan akibat karena peristiwa alam
itu dapat menimbulkan kerusakan yang serius yang terdapat di lingkungan, seperti tsunami yang mengubah kawasan pemukiman menjadi porak-poranda, bahkan mempengaruhi jumlah populasi makhluk hidupnya. Dan juga seperti pada peristiwa letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan terjadinya kematian berbagai jenis makhluk hidup. Nah, di situ di slide sudah tertera beberapa contoh dari faktor alam. Yang pertama ada tanah longsor, yang kedua ada gunung meletus, yang ketiga terjadinya banjir, dan yang terakhir yaitu adanya tsunami. Selanjutnya yaitu faktor manusia. Faktor manusia merupakan perubahan yang disebabkan oleh pengaruh aktivitas manusia. Manusia fasenya itu memiliki berbagai jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Nah, pastinya pada proses memenuhi kebutuhan tersebut, manusia itu akan memanfaatkan sumber daya alamnya itu, sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak manusia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang akan digali atau yang akan dimanfaatkan oleh manusia tersebut. Nah, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan itu tidaklah baik, di mana dengan adanya penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dampak yang ditimbulkan itu dapat terjadinya perubahan lingkungan, bahkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Mungkin dari kalian ada yang bisa ngasih contoh tentang faktor manusia? Ya, baik, ya benar. Contoh dari faktor manusia itu seperti penebangan pohon secara liar atau penggunaan pestisida yang terlalu banyak hingga mengakibatkan resistenssi hama. Nah, di sini di slide sini sudah tertera beberapa contoh dari faktor manusia. Nah, beberapa aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan itu, yang pertama yaitu pembukaan lahan, di mana nantinya jumlah penduduk akan semakin meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal itu akan juga semakin meningkat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukannya pembukaan lahan. Apabila terjadinya pembukaan lahan, berarti menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem. Peristiwa inilah dapat mengakibatkan punahnya flora serta fauna tertentu. Nah, perubahan daur hidrologi dan berkurangnya kesuburan pada tanah sendiri. Yang kedua yaitu penebangan hutan secara liar. Dengan adanya penebangan hutan yang secara liar ini, maka dapat mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Akibat daya dukung hutan menjadi berkurang. Nah, penebangan hutan yang sempit ini dapat mengakibatkan habitat hewan hutan itu menjadi berkurang pula. Yang ketiga yaitu aktivitas pertanian yang diikuti dengan peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang secara berlebihan. Yang pertama yaitu penggunaan pestisida dapat mengakibatkan resistensi hama atau terbunuhnya organisme bukan sasaran. Adanya residu pestisida pada hasil panen dan juga serta pencemaran air dan tanah. Yang kedua yaitu penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan, maka dapat mengakibatkan terganggunya penyerapan air oleh akar dan terjadinya eutrofikasi. Dan yang ketiga yaitu penggunaan bibit unggul dengan sistem monokultur dan mengurangi keanekaragaman makhluk hidupnya. Dan yang terakhir yaitu
eksploitasi sumber daya alam laut yang tidak ramah lingkungan. Seperti yang pertama, pemakaian bahan peledak yang dapat merusak terumbu karang di dalam lautan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan pukat harimau yang dapat mengganggu regenerasi pada ikan. Mungkin sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memiliki tugas untuk kalian, di mana tugasnya ini bersifat individu. Kalian silakan mengerjakannya secara individu, di mana tugasnya yaitu perhatikan kedua gambar tersebut. Nah, dari kedua gambar tersebut, menurut kalian apa sih yang terjadi pada kedua gambar tersebut? Adakah yang bisa menghubungkan keterkaitan dari gambar-gambar tersebut dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Nah, setelah kalian kerjakan, silakan kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian di e-learning, di mana di sana sudah saya siapkan tempat pengumpulan tugas atau lembar jawaban dari kalian semua. Nah, pada pengumpulan tersebut akan dibatasi. Pada pengumpulannya akan saya batasi, di mana di e-learning sudah tertera juga batasan akhir pada pengumpulan tugas hari ini. Silakan kalian cek sendiri di e-learning. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.